Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua yang mana nih? Jangan satu aja. Aja. Tuan rumah biru yang biru ya. Atoif kalmayet ya, kamu gimana tuan rumahnya? Saya ngikutin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Para bunda solihat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus pimpinan daripada Majelis Taklim Raudhatus Sa'adah yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, pun yang menjadi wasilah sehingga saya bisa silaturahim di kesempatan 21 Sya'ban pagi hari ini di kediaman majelis daripada Ustazah Ida Royani beserta kepengurusan tanpa terkecuali. Kita doakan untuk sohibatul majelis, kepengurusan juga jamaah anggotanya, ya Allah, Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, kebarokahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin wa ya mujibas sa'idin. Juga guru kita yang baru saja meninggalkan tempat ini karena untuk lanjut kepada tugas yang berikutnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Asani. Ya Allah, mudah-mudahan beliau dan juga para guru, para ustazah yang sekiranya nggak tersebut selalu Allah istiqomahkan dalam syiar dakwahnya. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'idin. Sebab kita bukan siapa-siapa tanpa jasa-jasa orang-orang tua dan guru-guru kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi Masya Allah, ayam teriyaki buatan mertua untuk tetamu dari Pekanbaru, pengen barokah rezeki, minta ridho dari orang tua, pengen barokah ilmu, minta ridho dari para guru. Cocok ya? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, kitab beliau sangat banyak, diantaranya adalah Irsyadul Ibad ila Syadilir Rasyad. Pada babus saum, pada babus siam, di situ beliau kutipkan satu hadis yang dialami oleh baginda Rasul di saat bulan Sya'ban akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang kejadian hadis ini terjadi di hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban, menyambut yang dimana Ramadan sudah diambang pintu. Ada kejadian yang rada unik sehingga para sahabat kaget dan memberanikan diri untuk bertanya, dan insya Allah hadis ini saya jadikan referensi rujukan dalam bahasan kita kajian kali ini, di mana disebutkan bahasanya annahu so'idal mimbaroh, bahwasanya Kanjeng Nabi lagi naik mimbar buat khutbah. Fagola, Kanjeng Nabi membaca amin amin amin
sampai 3 kali. Nah para sahabat ngelihat kejadian yang nggak biasa-biasa terjadi begini, jujur timbul penasaran para sahabat. Dia nggak ngomong di hati, nggak ngedumel ke samping, yang kadang-kadang percis kalau kayak gitu kayak kita. Akhirnya kadang-kadang jadi gibah. Kalau ada sesuatu yang rada beda sama orang tua kita, sama guru kita, jangan sifatnya gibah atau ngomong di luar, tanya kalau berani ke langsung. Itu namanya tabayun. Sahabat pun begitu. Iya, sahabat begitu. Kenapa? Sahabat ngelihat Nabi rada beda, akhirnya kelar, nggak kena lama-lama. Iya, nggak lama-lama, naik khutbah kelar langsung diselesaikan. Ya, iya. Akhirnya apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, innaka sa'idtal mimbar. Tadi engkau mimbar, fakulta lah kok ketumbenan, nggak biasa-biasanya ngapa ngucap amin sampai 3 kali. Tuh sahabat saking penasaran, nggak nungguin pakai entar-entar, langsung hari itu juga tanya, ya nanya sama Rasulullah, ada apa ya Rasul? Kan biasanya kalau khotib naik mimbar khutbah ampi genari, di mana-mana pasti yang pertama ngucapnya minimal Alhamdulillah, hamdalah. Khotib naik mimbar ampi genari minimal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat. Khotib ampi genari di mana-mana naik mimbar pasti yang ketiga diucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat. Yang keempat pasti khotib sampaikan saat khutbah. Yang keempat ini wajib, usikum ibadallah, wasiat. Ini kalau yang laki-laki atau mungkin para ibu cerita sama suaminya, di mana-mana hari Jumat khotib lagi khutbah nggak nyampe 4 macam ini, nggak sah Jumatannya. Caranya ya berarti nggak usah cerewet. Kalau mustami atau jamaah yang ngerti, kelar Jumatan dia bangun lagi aja udah, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala. Dia ulang sholat zuhur tuh kalau makmum yang ngerti. Kenapa? Karena tadi khutbahnya berarti nggak sah. Apa sebab? Rukun khutbah yang 4-nya dibaca tadi itu. Nah, ya ibu tuh nggak perlu, kecuali ibu lagi di Mekah. Tapi kalau di Mekah, di Madinah mah insya Allah para imamnya, para khutbahnya, para khotibnya ngerti. Nah kenapa? Jadi di Indonesia nih, sehebat apapun ceramah orang lagi Jumatan khutbah, cakep apapun ceramahnya, tapi kalau 4 macam nggak dibawa, nggak sah khutbahnya. Iya, di negara kita zaman sekarang udah banyak juga khotib yang nggak ngerti yang beginian, yang taunya ceramah aja panjang sampai jam 12:30 belum kelar. Tuh jamaah di belakang udah ngantuk-ngantuk, mana dia belum makan karena lagi kerja kan gitu. Iya, ya, yang penting tadi itu. Nah, saya nggak ngebahas itu karena kita bukan bahasan tentang khutbah Jumat, tapi keparangan lewat, jadi kita sebutin juga. Nah, yang dimaksud sekarang mau dibahas itu Nabi begitu naik mimbar bukan ngucap hamdalah, bukan ngucap syahadat, bukan ngucap wassalawat, bukan ngucap wasiat, tapi ngucap tadi amin, amin, amin. Berapa kali itu? Nah sahabat makanya kepo, langsung ngegesin, ya Rasul tetumbenan. Iya, nggak biasa-biasanya ngapa sekarang naik mimbar ngucap amin sampai 3 kali. Aya naon gitu, ada apaan? Iya, negesin ke Rasulullah. Lah Nabi bu, yang namanya orang ngerti, orang berilmu, nggak ustadz nggak ustazah, kalau orang udah minta jangankan pakai diampopin, nggak ngasih dosa, ya wajib. Bukan ilmunya,
bukan minta bukan. Yang namanya, jangan salah paham dulu sendiri nih. Yang namanya orang berilmu, nggak ustadz, nggak ustazah, ada muridnya minta ilmu, maka hukumnya wajib. Jangankan pakai diamplopin, nggak diamplopin pun wajib hukumnya. Tuh, lah iya. Gitu. Jadi kalau ada apa murid rajin nanya sama guru itu bagus. Ya emang benar-benar dia mau tahu, gitu kan? Nah, jangankan tadi saya bilang, jangankan diamplopin, nggak diamplopin wajib ngasihnya. Tapi punten, ilmu bisa jadi mahal buat orang-orang yang sombong. Iya, dia tahu nih muridnya emang nggak ngerti tapi sok tahu. Dia nggak minta, lah jangan dikasih. Orang nggak doyan sate, jangan dikasih, tadi dibuang. Lah iya, ini orang lagi lapar, pengen minta kita punya sate, wajib kita ngasih. Jangankan pakai diamplopin, nggak diamplopin wajib ngasihnya. Kenapa? Li'anna katimal ilmi mal'unun, karena orang menyembunyikan ilmu adalah dilaknat. Saya terusin ya. Karena para sahabat nanyain, kepo, kenapa nggak biasanya kok ngucap amin, sekarang ngucap amin, nanya sama Nabi ada apaan? Bu, kalau para sahabat aja kepo, kira-kira jamaah Raudhatus Sa'adah kepo juga apa enggak nih? Kepo aja, kepo banget. Jawab jangan nih. Ada 3 amin nih. Nggak apa-apa ya, rada lamaan. Oh ya, yang megang buku, megang pulpen, nulis silakan. Karena memang nih hadis pas persiapan buat nyambut Ramadan. Jawab ya Bu ya. Kepiting di dalam kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya, oke Bu. Ada tokek ketimpuk batu, oke lah kalau begitu. Nabi jawab, kata Nabi begini, makanya saya ucap amin, karena memang hari rada beda. Bedanya apa? Ja'ani Jibril. Tadi begitu aku naik mimbar, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Lah datang ngapain Rasulullah? Fagola. Langsung datang doa. Oh jadi yang doa malaikat Jibril. Terus saya diminta buat mengaminkannya, makanya saya ngucap amin. Jadi yang doa siapa Bu? Malaikat. Nabi disuruh mengaminkan. Mau para sahabat mungkin penasaran lagi, ya Rasul, ya udah ceritain deh ya Rasulullah, apa kira-kira isi doanya. Nah yang sekarang juga saya mau sebutin, kata Nabi doanya begini, ini perihal akhlak untuk nyambut Ramadan. Apa ya Rasulullah? Doa Jibril pertama begini, ya Muhammadu man adroka syahra Ramadana falam yugfar lahu famata fadakholan naro fa'abadahullahu kul amin fakultu amin. Terjemahin jangan nih, udah boleh paham. Coba kita cek, pahim tuh. Nah bisa kan tuh. Yang tentu apa jawabannya? Pahim tuh. Nah, begitu ditanya pahim tuh, jawabannya pahim nah. Pahim tuh. Nah begitu, coba lagi, pahim tuh. Sobar tuh. Jalan tuh. Canda, biar nggak terlalu tegang. Iya Bu. Terusin lagi ya. Nah, apa artinya? Ya Rasulullah begini maknanya, wahai kanjeng Nabi Muhammad, man siapa saja umatmu, siapa orang adroka Ramadana, yang Allah izinkan bisa ketemu sama Ramadan. Orang yang Allah panjangkan umurnya dan alhamdulillah bisa Ramadan, tapi mohon maaf dosa-dosanya nggak mendapatkan ampunan dari Allah, berarti itu orang cuek, nggak ngormatin malamnya tarawih, nggak ngormatin siangnya puasa, cuek. Tapi yang ada selalu berbuat dosa. Ketemu Ramadan masih begitu-gitu aja, udah nggak ada perbedaannya. Di saat dia lagi begitu, kata Jibril, famata, Allah cabut ajalnya,
fadakhalan naro, pantas banget yang begitu, udah balasannya neraka ya Muhammad. Semoga yang model begitu Allah jauhkan daripada umatmu. Katakan ya Muhammad amin. Nabi jawab amin. Bu, berarti dari hadis ini mengajarkan kepada kita seorang malaikat Jibril saja segitu gregetannya ngelihat orang yang panjang umur ketemu Ramadan tapi cuek. Iya, nggak ada persiapan buat menyambutnya. Kenapa? Karena Ramadan ini Masya Allah keistimewaannya. Saya contohin dulu deh, saya contohin biar gampang memahaminya. Kira-kira ibu-ibu jamaah Raudatus Sa'adah yang ada di sini hobi nggak sama belanja? Hobi. Berarti enak contohnya. Ini kira-kira kalau pulang pengajian tawakufan di Raudatus Sa'adah sama suaminya dikasih bekal ATM minimal isinya 30 juta aja. Amin, begitu amin. Bu, ibu nanya nih buat apaan ayam bebek gitu kan? Suami karena saking saya jawab itu naik khusus buat belanja nyambut Ramadan. Nggak buat belanja aja terserah dah. Bahkan sama laki dianterin tuh ATM udah penuh 30 juta dianterin sampai ke Tamsit. Bu, kira-kira punya ATM 30 juta dianterin ke Tamrin City buat belanja, ibu ingat pulang apa enggak? Jangan dah Pak, jangan jadi dah, nggak ingat pulang sih. Ya, nah Bu, paham ya? Paham gitu ya? Nah kalau paham sama contoh ini, ibu terbetit pengen beli gamis, adanya di lantai 1 di stand ini, dan dengan harga udah ketahuan karena gamis mewah bagus, harga nggak bodoh, harganya lumayan hampir 3 juta. Ya kan bagus. Ya iya. Hah? Nah kan duitnya 30 juta tadi. Lah iya. Bu, lah kalau yang namanya udah pengen mah biar kata orang mahal lebih pengen dibeli. Ya karena kepuasan itu nggak bisa dibahas oleh materi. Alhasil begitu ibu masuk ke stand tuh mau beli gamis yang ibu pengen, harganya benar segitu, barangnya emang kualitasnya ajib, warna udah sesuai, lagi mau ibu beli, ada WhatsApp masuk dari temennya. Karena sahabat, besti, ya, di mana Cin? Aku lagi Tamsit Cin. Oh, jadi mau beli gamis yang dipengen cerita kemarin tuh, ini udah mau bayar. Itu di mana? Ini di lantai pertama. Ya, kenapa? Itu mau nggak nerima masukan aneh? Kenapa Cin? Kalau bisa jangan beli di situ. Lama apa? Anda dapat informasi di lantai 2 dengan tokoh yang berbeda, ada barang kualitas sama, harganya sama, tapi mohon maaf nih, berita baik, diskonnya sampai 50%. Bu, di lantai 2 ada diskon berapa? Di lantai bawah nggak ada diskonnya. Kira-kira pilih yang mana tuh? Tapi naik lagi ke atas. Biarin capek-capek dulu. Naik eskalator dulu nggak apa-apa. Naik lift tapi antri lama nggak apa-apa. Oke, ngamjar tuh lantai 2. Lantai 2 ada tuh. Karena ngejar diskon berapa persen? 50%. Menduluin aja mau salvia turun dulu. Belum habis, baru mau mulai ini. Alhasil begitu di lantai 2 lagi mau beli, ada telepon dan temennya yang satu lagi yang memang tahu dunia pasar. Lu di mana Cin? Di sini lantai 2 mau beli gamis, oh lu beli gamis yang kemarin lu cerita pengen ya? Iya, di lantai 2 ada diskon 50%. Lu udah beli, belum lagi mau? Jangan dulu deh. Mengapa? Lu naik dari satu lantai di lantai 3. Lama kenapa? Di lantai 3 di toko berbeda ada lagi nih, barangnya sama, kualitas sama, harga sama, tapi diskonnya Cin. Kenapa? 50 plus 25. Bu, kira-kira jadi dibeli lantai 2 atau lantai 3? Naik lagi, keringetan, capek, antri di lift, gak apa-apa? Naik
lantai 3 tuh. Lantai 3 Mama Ida ya. Iya. Beruntung tenang aja saya beruntung. Gitu. Begitu di lantai 3, ya Allah, yang baru keluar lift ada temennya ketemuan, nggak pengen WhatsApp ini mah, nggak pengen telepon. Iya. Ketemuan. Gitulah. Lu mana? Ini dapat informasi dari teman kita di lantai 3 nih, gak bisa kabarannya cerita. Tadi mau beli lantai 1 nggak jadi, dari lantai 2 ada diskonnya. Ya Allah, pas dah kalau gitu belum beli kan belum. Inti naik 1 lagi deh. Ya, naik 1 lagi dah. Mengapa? Di lantai 4 itu di toko berbeda, barangnya sama, kualitas sama, harga sama, tapi informasinya bukan diskon. Apaan? Cuci gudang. Oh, dengerin dulu, jangan bilang jelek dulu, dengerin dulu. Barang sama, kualitas sama, harga sama, tapi informasinya cuci gudang, begitu. Bukan barangnya jelek, bukan. Saya ngomong kurang jelas berarti ini. Barangnya sama, kualitas sama, warna yang dipengen sama, harganya pun sama, tapi informasinya cuci. Kira-kira ambil yang di lantai mana? Gudang. Bu, ambil yang di lantai bawah apa lantai 4? Lantai 4? Yang mau tukang belanja. Gak ada diskon ya, kan ada liftnya. Bu, berarti ambil yang paling gede diskonnya ya, betul kan? Barangnya sama. Bu, paham dari cerita itu, paham ya? Paham ya? Saya mau ceritain begini maksudnya. Kenapa giliran urusan barang ambil lantai 4 dilakon-lakonin? Iya, karena murah. Benar, karena murah. Nah, dengerin. Kalau itu paham, ibu rela yarin dah gobios-gobios sedikit, yarin dah ngantri dikit-dikit di lift, atau eskalator naik hampir 4 lantai karena ngejar paling murah, tapi kualitasnya sama, nggak dibedain. Kenapa giliran urusan belanja barang paham, tapi giliran Ramadan masih tetap rada cuek? Saya nyontohin begitu biar gampang memahami ini. Kenapa? Ramadan itu percis kayak tadi belanja barang. Allah bukan ngeluarin diskon lagi, udah. Bukan diskon 50% lagi, bukan. Bukan 70, cuci gudang. Itu besok Ramadan. Iya. Paham nih ya? Wajar. Jadi kalau besok rada capek-capek dikit, punten, capek-capek dikit, rada kurang tidur. Kenapa? Kan mungkinnya habis tarawih mau tadarus lagi, gitu kan? Ternyata jam 10 masih tadarusan, jam 11 masih tadarusan, kadang setengah 12 baru ngelenyap, punten, jam 2 udah bangun lagi. Gitu, iya. Ya wayahnya capek-capek dikit. Kenapa? Kan tadi pengen dapat barang yang betul-betul murah, habis-habisan, tapi kualitas sama. Nah, itu ada Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Jelas ya, Bu? Nah, itu maksudnya saya contohin begitu, tuh hebat keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Makanya di pengajian di mana-mana menghormati datang Ramadan, biar pada konsentrasi ibadahnya dari sejak bulan Sya'ban udah ditutup-tutupin. Termasuk hari ini, apa caranya? Tawakufan. Biar besok nyambut Ramadan konsentrasi ibadahnya betul-betul nggak keganggu. Bu, itu yang pertama. Jadi betul-betul keistimewaan Ramadan. Ya, berarti tadi lantai 4 dilakon-lakonin kan? Naik, begitu kan besok. Ya udah, jangan pengen ngomong capek. Udah rasain, karena belum tentu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Ngantuk bangun. Ya biarin. Kalaupun besok lagi misalnya ketiduran, tidurnya buat mereka yang sedang berpuasa bernilai ibadah. Ya, bahkan Sayyidina Ali doanya begini beliau. Ini doa Sayyidina Ali. Ya, saya bacain Bu ya. Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam wal firaghi minal ashghal waradina fihi yasiru minan naum. Karena ibu ucap tadi ngantuk, saya jadi ingat hadis apa doa Sayyidina Ali. Tadi cuma nggak kepikiran, beneran.
Kalau ibu ngantuk dah, saya ingat doa Sayyidina Ali. Ya, saya ulang, ibu baik ikutin ya. Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam wal firaghi minal ashqal waradina fihi yasiru minan naum. 3 poin di dalam doa ini. Terjemahin jangan nih. Terjemahin. Ya, kita terjemahin sekarang. Allahumma, ya Allah, adkhilna, masukkan kami, fihi, pada bulan suci Ramadan, bisalamati minal asqam, dengan selamat dari berbagai macam penyakit. Poin pertamanya, selamat dari berbagai macam penyakit. Sebab walaupun kita ketemu Ramadan, mohon maaf, duitnya banyak, tapi kalau sakit-sakitan, jangankan mau Ramadan, ini sekarang dan kita mau ngaji, ternyata mohon maaf, iman kita kuat, udah niat banget, pokoknya Senin gue mau hadir besok di Rodok Saada, dan niat banget. Ternyata kemarin sore sama anak cucu mantu disamper. Kalau kata orang Bogor, ngapain? Diajak cucurak. Orang sini nggak tahu cucurak. Kalau orang Ketawi menyebutnya madang berayan. Makan bareng-bareng. Bu, kalau di sana tuh tradisi begini, ngapain? Cucurak, cucurak. Oh, saya juga tadi nggak ngerti, begitu saya, oh ternyata cucurak, mereka pada kumpul makan-makan sebelum datang Ramadan, begitu. Iya, saya akhirnya ikut-ikutan aja. Iya, sudah udah informasikan besok ya, kita 19 Maret ya begitu. Iya, ama aja mah udah bisa kumpul hampir 400 orang tuh, pada bawa makanan masing-masing gitu. Udah kita tinggal pasang tenda aja Bi gitu. Udah kita pada ngapain? Madang berayan kalau kata orang Betawi, orang Depok tuh. Kalau kata orang sono, cucuran. Iya. Nah Bu, ternyata contoh, jangankan ke Ramadan nih, ke sekarang ngaji hari Senin, ternyata kemarin disamper sama anak mantu. Emang mantunya pada perhatian sama mertua, gitu kan? Disamper, ngapain Neng? Yuk kita makan keluar, diajak ke restoran. Persyaratan terpenuhi. 1, emang lagi lapar. Bu, 2, pilihan makanannya enak. 3, emang ada teman makannya. Bu, 4, badannya sehat. 5, gratisan, enak. Bener enggak? Cuman dia lupa nih, orang tua yang namanya mertua niat Senin ngaji, begitu makan abang-abang gratis juga enak, lupa ngambil makannya soto, ngambil emping hampir 5 mangkok. Bu, lagi makannya masih enak, begitu tengah malam mendusin mau ke toilet nggak bisa jalan. Kenapa? Asam urat kamu. Dah, Bu. Senin pagi teman yang ngajakin, yuk berangkat kita ke Rodok Saada. Ya Neng, boro-boro gue berangkat dah. Ke toilet aja sampai ngedeprok ini kan gitu. Bu, nyamping nggak tuh ke pengajian akhirnya? Makanya poin pertama, Sayyidina Ali meminta pada Allah dalam doanya, bisalamati minal asqam, selamatkan kami dari berbagai macam penyakit. Asqam itu bentuk jamak dari sakim. Asqam, ya, asqam bukan baskom, asqam. Iya, wasakomin. Tuh, bentuk mufradnya sakon, sakim, tapi bentuk marame jamaknya asqam. Selamatkan kami dari berbagai macam penyakit. Itu doa Sayyidina Ali yang pertama. Terus lagi apa enggak nih? Tadi yang amin kedua belum dibahas, masih semangat? Yang kedua, meminta Sayyidina Ali apa lagi? Wal firaghi minal ashdol. Ya Allah, masukkan kami Ramadan selamat dari kesibukan urusannya dunia aja. Tolong selamatkan kami di Ramadan, jangan tuh di otaknya kesibukan dunia aja.
tuh begitu mintanya. Kenapa? Karena keistimewaan Ramadan. Maksudnya kesibukan dunia, sampai lupa tarawih, sampai lupa yang namanya buka puasa bersama sama anak bini. Jadi yang di otaknya dunia aja. Tolong ya Allah, aku nggak mau begitu. Selamatkan aku dari kesibukan yang bersifat nuansa duniawi doang. Bu, makanya orang-orang tua kita dulu, coba deh apiknya tuh, beneran 12 bulan ya dalam setahun itu 11 bulan betul-betul dia kerja istiqomah semangat, dan apiknya mereka begitu masuk bulan Ramadan pada libur mereka. Kenapa? Saking tuh apiknya orang-orang tua itu dulu, biar di Ramadan betul-betul maksimal memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan. Betul apa enggak, Bu? Nah sekarang lain malah, Bu. Lah memang istiqomah, tapi awal-awal saking istiqomah awal-awal lah bener. Maghrib kan jam 6 lewat, coba hari pertama jam setengah 6 sejadah udah pada nyampe. Nah, bener apa enggak, Bu? Bagus, cuman sayangnya cuman minggu-minggu awal doang. Betul nggak kamu? Udah begitu masuk minggu kedua, ketiga, apalagi udah malam likur. Nah, iya. Ada yang kena ditanya, lo ngapa nih gak terawih? Kenapa? Ya pok di Depok kami di belakang no. Ngapain? Bikin itu belum punya yang namanya, Bu, belum punya kue. Ya nastar, ya apalah namanya. Ada yang lagi pikirin aja, ya Allah Bu, yang lo ngapa sih bete banget, ya Allah, saat bingung. Kenapa? Ini buka udah sampai 20 hari. Terus lah teh tarik udah, teh poci udah, THR belum kelihatan loh. Bu, Ibu, nah itu doa Sayyidina Ali begitu. Bukan nggak boleh sibuk, tapi jangan sampai disibukkan urusan dunia baik. Gitu ya, paham tuh? Nah yang ketiga beliau minta sama Allah, ini masalah pules nih, masalah ngantuk yang tadi. Ya ada di situ doanya. Apa doanya di situ? Warodina fihi. Ya, pakai bukan pakai dot, tapi pakai dal. Ya kalau pakai ridho itu ridho, ini rodina. Dan hilangkan kepada kami ya Allah, hilangkan kepada kami ya Allah, waradina fihi, pada bulan Ramadan yasiru minan naum, kena penyakit gampang pules. Ya kalaupun pules ya nggak apa-apa. Maksudnya sekali menerjemahkan begini, kalau pulesnya aja udah ibadah, gimana meleknya? Gitu, Bu. Itu doa dari Sayyidina Ali. Jelas ya? Nah tadi amin yang dibaca malaikat Jibril baru berapa tadi tuh? Baru satu. Masih ada dua lagi. Udah jam 10 nih. Terusin. Alhamdulillah, Roja. Ntar bini saya meremut ini. Iya, gitu. Ya, kebetulan memang hari ini doain Bu ya. Nah, masih ada 20 episode lagi saya kehutangan sama Metro TV. Berarti hari ini ngejar 4 episode, baru 14. Masih ada lagi, berarti tuh masih. Iya, masih 16. Iya, masih banyak utangnya. Kalau STP udah kelar, udah semua. Gitu. Iya, ntar nonton kalau sempat silahkan. Iya, ini mau sambil promosi, mau sengaja. Lah iya. Gitu, ya. Ibu, beneran ya. Jadi kalau dia apa namanya dia CTP itu insya Allah tayang saban hari jelang maghrib tuh. Maghrib tinggal 4 menitan ya. Bahkan ya silahkan nanti isinya cakep tuh, karena sketsa dulu cerita, ada sandiwara begitu ya, pemainnya ada Bang Haji Deddy Mizwar, ada Jarwo Kuat, kebetulan Mang Besan saya Pak Jarwo. Karena ponakan saya nggak punya babak, nikah sama anak jadi kayak jadi besan gitu. Beliau walaupun artis masya Allah Bu, tapi dia udah ikutan tuh. Saya bilang Bang Haji, saya mau beli tanah nih di pesantren gitu kan, tapi bukan buat pesantren, buat rumah masa depan. Langsung berapa Bi? Saya bilang nih harganya 60 juta, saya pinjemin 40 juta, mau ikutan nggak? Udah saya ikutan 20. Buat apaan? Ntar kalau saya nggak ada umur, beliau nggak ada umur, ditanamnya di sana begitu. Persiapan buat rumah masa depan. Iya,
itu. Nah Bu sekalian rahimakumullah, iya oke selanjutnya lagi ya, itu ntar setiap hari jelang maghrib. Jadi ada sketsa dulu yang beliau yang pada main tuh ininya, jadi lucu, baru muncul saya ya untuk menjelaskan bab yang mereka ceritakan kesimpulannya. Nah saya keluar udah beduk maghrib dah. Jadi kalau udah sudah muncul udah siapin teh enggak tuh, iya teh hangat harus maghrib habis itu udah gitu. Nah itu informasi ya, sekiranya ntar insya Allah yang dibahas ya jelas. Kalau bicara pantun emang setiap hari nggak pernah sama udah tuh, iya. Karena bicara pantun insya Allah pertama emang saya asli orang Betawi dan saya menjaga kelestarian budaya emak bapak kita. Makanya urusan pantun ya jangan pakai diladenin dah, apalagi dipancing-pancing gitu. Karena udah dipancing insya Allah makin naik tuh, makin muncul. Karena pertama ikan bawal serperong, lu jual gue borong udah gitu, iya gitu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan banget gitu, iya. Nah hadirat rahimakumullah, itu kalau yang sore. Nah kalau yang pagi ya tadi saya mau cerita dari sini, saya mau langsung ditungguin sama Bini buat syuting acara Asmaul Husna. Kebetulan MC-nya langsung Bini, ya beneran Bini ya, Bini 4 huruf 2 kata Bini. Jadi benar-benar Bini bikin nikmat. Bener nggak? Nah iya, beneran sama anak juga. Nah itu setiap pagi juga, cuman cepat ya, enak ibu sambil sahur gitu kan. Kan disuruh sama Nabi sahur jangan malam-malam, suruh agak akhirkan supaya persiapan puasanya kuat. Kalau buka dianjurkan biar segera, itu begitu dalam agama kita diajarkan. Itu kalau sempat nanti selama Ramadan kurang lebih begitu ya, menjelang maghrib di SCTV, pas jelang subuh atau waktu sahur jam 4 di Metro TV. Di informasi kajiannya insya Allah ya selalu dengan kayak begini nih, ada bahasan-bahasan yang dari kitab ini dari kitab itu begitu ya. Adapun obat ngantuknya jenakannya pakai pantun sesekali gitu. Saya terusin lagi ya tuntas. Jadi tadi amin yang pertama udah kan, nah ini amin yang kedua ya, tarhib Ramadan, nyambut Ramadan. Apa yang diminta oleh malaikat Jibril? Ya Muhammadu, wahai Muhammad, man adroka abawaihi, siapa orang yang ketemu Ramadan masih punya nyak babak, masih punya babak, masih punya nyak, masih lengkap nih keramat hidupnya. Au ahadahuma, atau nggak lengkap tapi masih punya walaupun sebelah. Mungkin babaknya udah wafat, nyaknya masih hidup, atau sebaliknya mungkin nyaknya udah wafat, babaknya masih ada. Tapi mohon maaf, ini anak mantu yang ketemu Ramadan, nyak babanya masih hidup, atau mungkin tinggal satu-satu, tapi punten dia nggak bisa membuat senang hati daripada orang tuanya. Di saat dia begitu Allah cabut ajalnya, pantas masuk nerakanya Allah. Semoga yang begitu ya Muhammad Allah jauhkan daripada umatmu. Katakan ya Muhammad amin. Nabi jawab amin. Nah ini berarti bab nomor 2 nyambut Ramadan, perihal bab takzim khidmat sama orang tua. Orang tua dalam agama buat kita yang udah berumah tangga, berarti kita punya orang tua 3. Satu, orang tua yang asbab mereka kita ada di dunia. Siapa? Nyak babak kita. Orang tua yang kedua siapa? Yang anaknya kita ambil menjadi pendamping hidup kita. Siapa? Mertua, atau bahasanya mitoha. Jelas Bu? Ada lagi orang tua yang menjelaskan, yang membimbing kita dari nggak kenal yang hak, nggak tahu mana yang batil, dibimbing kita dengan penuh keistiqomahan, dengan penuh keikhlasan. Siapa itu? Guru-guru kita. Jadi 3 macam tuh. Bu, berarti ini nyambut Ramadan, perihal dipesenin sama malaikat Jibril, perihal anak mantu jangan sampai lupa sama mereka. Tolong yang merasa jadi anak mantu didengerin nih. Iya. Bu, yang masih merasa jadi anak mantu, tolong jangan pada belaga budak, dengerin baik-baik. Saya ngomong buat diri saya juga. Nah kan
saya bener Bu, seingat saya masih ada, mitoha saya masih ada, walaupun tinggal sebelah sama. Bu, nih saya contohin dah. Ada nggak di sini yang udah punya mantu lebih dari satu? Ibu, ada? Berapa ini? 3. Ya, tolong didengerin nih, anak mantu dengerin. Saya coba nih, kita ngobrol sama mertua yang udah punya mantu 3 orang. Ya, boleh ya? Nih, saya ceritanya beri salam. Biasanya mantu manggil ke Umi apa? Ibu, mama, sama kayak saya. Mertua manggil juga mama. Bu, sekali waktu saya ceramah diundang rada jauh. Jadi dari Suta pesawat jam 5 pagi, terbang landing ke Makassar. Di Makassar pindah pesawat kecil lagi, terbang lagi kurang lebih 1 jam 15 menit ke daerah Luwuk namanya, Sulawesi. Ini yang saya ingat waktu 2 bulan yang lalu tuh. Nah di sana 1 jam lebih cepat dari Jakarta. Nah karena jam 5 udah terbang ke pesawat, saya berangkat dari Bogor waktu itu kurang lebih jam setengah 3-an. Setengah 3 dini hari. Karena jujur di kampung kita alias DKI, Jakarta, Bogor, perjalanan nggak bisa diprediksikan. Ini aja, tadi saya jalan jam 7:15, ya jam 7 kan masih awal banget, nyampe situ jam 9 lewat udah. Nah baik Bunda, para ini dengerin, ternyata begitu saya mau pamitan karena mau nitoha bareng sama saya termasuk anak mantu yang kalau keluar rumah belum pernah nggak cium tangan sama mereka. Ya selalu. Nih hari gini nyampe sini lah udah dikasep-kasepin kita udah. Iya, kalau mau bapaknya dicondet masih udah punya anak ini masih ditentang-tentangin kita. Nah iya, 2 hari juga nggak nelpon, ditanya dan tong lo kemana sih tong gitu. Ya, tuh. Ya, alhamdulillah berarti masih dintong, bukan bahasa tadi saya ngomong. Kenapa bahasa kesayangan? Kalau Sunda bahasanya kasep begitu kan, Bu. Alhasil begitu saya sampai di Luwuk jam 10 pagi. Karena lebih cepat 1 jam. Ya Allah, berasa sebelum pamitan sama mertua dan juga orang tua, langsung saya telepon tuh mertua. Saya ngucap begini di awal, Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Ma, abdi teh muhun hampura pisang. Udah puranya panjang pakai pisang lagi. Biarin orang Betawi diajak ngomong Sunda ada benar. Bro, saya juga tadi nggak ngerti Sunda karena jadi tinggal di Bogor ya, jadi sekedik biasa. Dia paling tidak ya kaditu, kadinya ambil batu sambil minyak gitu loh. Nah, saya terusin lagi ya. Mertua saya kaget, kunaon kasep sanes kesurupan kan? Lah, kan tadi hampurannya panjang, dia kaget kenapa? Nggak kesurupan kan begitu? Kata dia semucap hampurannya panjang, dia kaget, main nanya, bukan kesurupan kan begitu? Saya bilang enggak mas, sehat, cager sehat. Iya sehat, alhamdulillah. Enggak, saya berasa salah mah. Salah kenapa? Biasanya kemana-mana saya selalu cium tangan, ngelukan, minta doain. Nanti tadi pagi saya berangkat jam 2:30, mau ngepak pintu kamar mama, takut masih sedang asik istirahat, takut masih sedang asik ibadah, saya nggak berani ganggu, langsung berangkat. Dan sekarang jam 10 udah di kampung orang, minta maaf lahir batin, makanya hampurannya rada panjang. Begitu. Terus tanya lagi, Mah gimana pagi ini? Mama sehat kan? Sehat. Bu nanya lagi, Mah gimana pagi ini? Udah makan apaan? Keadaannya gimana? Ada menantu? Menantu nggak bagi duit, enggak. Tapi lewat pesawat telepon ada menantu yang segitu perhatian, mau tahu bagaimana keadaan mertuanya, yang mau tahu bagaimana keadaan orang tuanya. Tolong jawab yang jujur, sebagai orang tua dan mertua mendapat perhatian begitu dari anak mantu, Bu, kira-kira bahagia aja apa bahagia banget? Ada banget ya? Iya, Bu, itu udah bahagia banget. Ternyata saya makin tahu diri. Ya Rob, karena keramat hidup kita, orang tua, mertua dan guru. Begitu pulang lagi tuh dari sana, landing besoknya di Suta. Sebelum berangkat ke Bogor, saya telepon lagi Mitoha, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Ini nggak pakai hampura panjang, langsung saya nanya, Mah mumpung masih di sini belum pulang, punten nih masih di sini. Mama mau dibawain yang mentah apa yang matang? Dijawab sambil bercanda, Bu. Gua mau dua-duanya.
Bu, mertua orang tua mau dua-duanya. Mau dua? Berarti ada matang, ada mentahnya. Lah mantu yang tahu diri, lah biar paham. Matang mentah, biar paham. Oke kalau begitu, Bu. Saya ambil tuh yang merah-merah, Bu, 3 lembar. Berapa lembar? 3 lembar. Yang merah yang ke depan 105 gambar RI pertama. Jelas tuh? Dia cepet. 3 lembar itu saya ambil. Saya kemanain? Saya beliin karena saya tahu kesukaan mertua saya roti Brito. Kesukaannya. Iya. Langsung saya beliin dah tuh, Bu. Ya, kita keluarin kocek 3 lembar merah itu udah sedondongan tuh. 300.000, betul bang kamu? Iya, itu ntar dia makan nggak sendirian, nyambat cucu makannya ntar. Betul bang kamu? Tapi udah kejawab, berarti matangnya. Udah ada 2, matang dan oke. Sampai dah di Bogor, saya ambil amplop yang kosong, Bu. Dengerin rekam tuh, dengerin. Ya. Ya, Wanda dengerin, jangan HP aja dengerin. Nah, kita ambil 7 lembar yang merah tuh, 7 lembar yang merah. 7 di saya 7. Iya, kita segel tuh amplop. Ya, Bu, kita samperin mertua kita. Dia basa-basi kadang-kadang, aduh pakai repot-repot kan tadi pengen matengnya itu. Taruh dah di atas meja matengnya. Kita ajak ngobrol sama orang tua, jangan lama-lama ngobrol orang tua mah. Anak-anak dia udah paling ngobrol itu lagi tar. Yang penting kita samperin. Itu, ya kita sambil pijitin tangannya. Iya giraman. Nah udah kelar, kurang lebih antar 15 menitan. Mah punten, maaf ya tadi ada janji siang mau ngajak bini keluar. Kita kasih tahu tuh. Ya kan sama mertua kangen apa 5 anak kan begitu. Ini kerjaan ibadah semua, Bu. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kita pamitan, kita rogoh tadi yang 7 lembar di amplop tuh. Lah begitu kita cium tangan sama mertua kita, sama orang tua kita, pertama cium tangannya jangan salah, bukan kemari, bukan ke sini. Ya, bukan ke sini juga, tapi ke hidung. Lah begitu tangan menantu ketemu sama tangan mertua, ada keset-kesetnya. Bu, ada apa tuh? Keset-kesetnya apa tuh keset-kesetnya? Amplop yang ada di sini berapa lembar? Cium tangan pamitan kita. Ya Allah anak mantu dengerin deh selanjutnya ceritanya. Begitu kita pamitan, orang tua kita, mertua kita ngeliatnya kita bawain blewer air mata. Blewer air matanya. Benar. Kita lihat di atas meja ada tentengan roti berita kesukaan orang tua, dia blewer. Ya Rob, apa tuh artinya cuma roti berita setahun dengan begitu, Bu? Begitu amplop dibuka tuh, Bu, ada 7 lembar yang merah. Makin ya kalau kayak bahasa di Betawi saya lupa, langsung berderai air mata. Bisa kita bahasa kerenan. Iya. Bu, ngelihat amplop yang isinya 7 lembar, berderai air mata orang tua kita tuh. Ya Allah, punten anak mantu jangan sombong, punten. Apa sih artinya tuh 1 juta dibalik ke tangannya? Allahu Akbar, kebuka itu aras Allah. Gak bakalan gak dijabah. Makanya keramat yang paling ampuh kalah dari keramat para wali. Siapa? Mak bapak kita sendiri. Tuh, jelang Ramadan begini, ya. Jadi mohon maaf, lihat orang tua pada keluar air matanya, begitu, Bu. Ya, kalau kita mau berkah dan kita begitu tadi, walaupun mata nggak jadi rugi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena perintah Quran, aniskulli wali walidai. Berbakti kamu, bersyukur kamu kepadaku dan kedua orang tua kamu. Orang tua kamu siapa dalamnya? Orang tua, mertua, guru. Barokah rezeki, orang tua, mertua. Barokah ilmu, guru. Jadi kalau kita ngaji, kadang-kadang nggak nempel-nempel, setahunan ngaji, kalau guru jelasinnya diantar banget, belas banget, tapi nggak nempel. Tanya, ada apa di hati kita dengan guru kita? Iya benar. Iya, jadi ada apa? Gitu kan? Karena nggak bakalan nempel.
Ya, sekiranya ibu ngaji, punten sama guru, tapi ibu suzon mulu sama gurunya nih. Misalkan di luar ngomongin mulu, itu antara ilmu yang disampaikan dengan ibu yang punya hati itu nerimanya percis kayak air minyak. Sudah kalau rumah nyambung. Iya, ya kali sudah. Nah, hadirat rahimakumullah, ini sebagai bahan renungan buat kita. Paham Bu ya? Apalagi jelas menyambut Ramadan yang sudah di ambang pintu. Boleh keluarin kata-kata cakep lagi boleh? Ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki. Ya, Ibu, saya jadi anak mantu termasuk yang insya Allah urusan begini, insya Allah bukan saya pamer, insya Allah saya sangat pakai banget. Ya, makanya saya bukan nggak ada orang yang nggak demen, banyak, tapi saya makin yakinin apa? Jimat gue masih mandur. Lah iya, siapa? Keramat hidup. Gitu. Nah ini Bu, apalagi jelang Ramadan begini. Bahkan cerita sedikit yang pernah Al Fakir alami. Kebetulan bapak saya wafat tahun 2005. Saya pulang mondok mulai dakwah tahun 99. Itu ternyata dari tahun 99 sampai 2005. Begitu dia wafat, singkat kata selesai udah wafat, dapat 40 hari, saya masih pakai motor tuh waktu itu. Motor Karisma 125 itu. Ya, ditelepon tuh amanya, "Tong, ke sini." Ya, siap, meluncur, datang. Begitu diajak masuk ke dalam kamar baba, disuruh buka tuh ada liswar. Lemari. Ya, semua orang jadul Bu. Ngomong apa? Iya, buka tuh di bawah, serasat aja ya. Taunya ada plastik. Gedenya kayak gini nih. Plastik memang warna hitam. Iya, plastik gede kayak gini. Ada plastik. Dia bilang tuh ambil, buka berduaan tuh emaknya di kamarnya. Begitu buka kaget saya. Ternyata dalam plastik hitam itu isinya amplop semua. Amplop banyak, banyak, padat penuh. Dan mohon maaf, itu isinya duitnya nggak ada yang kurang sama sekali, ada duitnya semua. Ada yang isinya 300, ada isi 700, ada isinya 1 juta, ada isi 1,5 juta, ada isinya 700, macam-macam tuh. Cuman dirobek doang. Ternyata amplop yang tadi tahun 99 saya hadiahkan ke bapak saya sampai dia meninggal dunia, nggak sama sekali dia pakai. Ya. Berarti dari situ saya berkesimpulan ternyata orang tua bukan mau dikasih isinya, bukan. Ya kalau dia mau pakai mah bisa aja. Itu nggak ada yang dipakai sama sekali, cuma robekan doang tuh amplop. Isi duitnya masih lengkap. Ya Allah, tuh orang tua, mudah-mudahan buat anak mantu tolong jangan merasa pesimis. Tadi saya contohin tujuan itu kalau yang ada. Kalau dia ada, yang nggak ada, jangankan bawa tentengan, datang bawa badan aja udah girang orang tua. Bahkan kadang-kadang orang tua dan mertua yang sayang sama anak mantu, di saat mungkin dianya punten bagian anak mantunya kurang bagus. Ya Allah Bu, begitu anak-anak yang lain pada pamitan, di sebentar lu belakangan neng ya. Kenapa sih, kenapa mak? Noh, di belakang ada beras, nah lu bawa sana tuh. Ya Allah, betul kan? Tuh orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, maafin saya bukan ngajak bicara atau jadi sedih, tapi beginilah perhatian Nabi untuk kita diajarin umatnya makin bakti hormat menjelang Ramadan, apalagi kepada nyak babak kita. Bu, jelas ya? Udah mau 10:30 sudah nih. Iya, ya Ibu, satu amin lagi tuh, satu amin lagi. Ya, yang terakhir kata amin 3 kali tadi kan. Nah yang terakhir Nabi bacain doa malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai kanjeng Nabi Muhammad, manzukirta, siapa orang yang disebut namamu, disebut nama Nabi Muhammad, falam yusolli alaika, tapi dia mendengar nggak mau selawat sama Nabi, maka yang begitu semoga Allah jauhkan daripada umatmu. Katakan ya Muhammad amin. Nabi pun jawab amin. Jadi yang ketiga perihal sholawat. Berapa Bu?
Salawat, karena di bulan Sya'ban ini ada ayat sakti yang diturunkan di bulan Sya'ban. Surat apa antum? Surat ketiga-tiga, juz kedua-dua, ayat 56. Itu diturunkan khusus di bulan Sya'ban. Dan Sya'ban kata Nabi, bulanku kata Rasulullah. Sya'ban bulannya Rasulullah. Apa itu ayatnya? Yang kita semua udah pada hafal, perihal bab salawat. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu alaihi. Nah, itu diturunkan di bulan Sya'ban. Boleh keluarin kata-kata cakep lagi, Bu? Jalan-jalan ke kampung keramat, banyak mobil yang pada lewat. Kalau hidup mau selamat, jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Ibu, haturkan makasih perhatiannya. Saya berdiri di atas ini bukan maksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Abi haturkan makasih kepada kekompakan Ta'alam tuh yang Masya Allah. Karena biar bagaimana, Kak Iroy juga dari 91. Ya, alhamdulillah teman-teman dekat ini bisa hadir. Ya Allah, mudah-mudahan terus Allah jaga, Allah persatukan hati kita. Ya, insya Allah ntar habis lebaran kita ngaji lagi. Ya, lebih kurangnya apa? Oh gitu. Ya, kita baca Ummul Quran, kita doakan untuk Kak Iroy bersama keluarga besarnya berjuang lewat majlis tercinta Raudatus Sa'adah. Makin Allah Allah satukan hatinya, Allah kuatkan hatinya, Allah makin istiqomahkan di kampung kita ini untuk syiar dakwanya. Dan kita yang hadir lewat pengajian Raudatus Sa'adah betul-betul menjadi doa di mana taman-taman yang membawa kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan di dunia maupun kelak kebahagiaan di akhirat. Allah barokahkan kesehatan kita, Allah barokahkan rumah tangga kita, Allah barokahkan rezeki kita, Allah barokahkan segala urusan kita, Allah barokahkan anak putri, putra putri, zuriyah soleh dan soleha. Allah barokahkan, Allah izinkan bisa sering untuk berziarah ke makam Kanjeng Nabi tercinta. Allah izinkan bisa berziarah ke Mekah Al-Mukarramah. Bahkan saatnya tiba, entah kapan, intinya kita minta pada Allah anugerahkan hadiah terindah ya Allah. Di saat Engkau panggil kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ala hazihin niya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam. Ya Allah, masukkan kami yang hadir saat ini bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan selamat dari berbagai macam penyakit. Wal firagi minal asghal, selamatkan kami dari kesibukan yang hanya bersifat nuansa duniawi saja ya Allah. Waradina fihi yasiru minan naum, selamatkan kami dari kena penyakit gampang tidur ya Allah. Allahumma inna nas'alukal quwwatah, berikan kepada kami kekuatan jasmani dan rohani. Wal istiqomah, keistiqomahan dalam ibadah kepadamu. Wal istito'atah, kemampuan dalam urusan materinya. Wal kifayata, dalam urusan materi tersebut berikan di hati ada rasa kecukupannya. Fito'ati wal ibadah, dalam taat dan ibadah kepadamu, khususan fi Ramadan, khususnya di bulan suci Ramadan. Wa na'udzubika, kami berlindung padamu, jauhkan kepada kami min kulli musibah, dari segala macam musibah, wasyiddah, dan malapetaka ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, barokahkan kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana, sampaikan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, tetapkan iman Islam kami, murahkan rezeki kami, bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin ya Bu ya, kalau saya mau rada kasar, memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus, saya nggak kelihatan.
Ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.